Halo, ketemu lagi dengan Madulis di Madulis Project. Pada video kali ini akhirnya aku bisa jajal AYO water cooling untuk menggantikan air coolingku yang sudah menemani sekitar 1 tahun ini. Air coolingku sebelumnya adalah Cryoric M9 Plus yang merupakan air cooling single tower dengan 2 kipas 90 mm. Sedangkan AYO water cooling yang akan aku jajal kali ini adalah Arctic Liquid Freezer 2 360. Kenapa akhirnya aku memutuskan untuk jajal AYO water cooling ini? Karena sudah cukup banyak pengguna Arctic Liquid Freezer 360 dan AYO water cooling ini memiliki performa yang baik. Sebelum jajal kita unboxing dulu. Untuk informasi saja, aku dapetin Arctic Liquid Freezer 360 ini dengan harga 1.700.000-an di Tokopedia. Pada saat barang sampai aku cukup pesimis sih karena bubble wrapnya cuma satu lapis dan penyok di sana sini. Jadi aku saranin biar nggak kejadian kayak aku, mending kamu tambah packing kayu biar lebih safety untuk barang-barang seperti ini, oke? Bisa kita lihat kardus dari Arctic Liquid Freeze 360 ini biasa saja dan tidak ada kesan mewah. Dan durabilitasnya pun tidak kokoh terbukti dari banyaknya penyok di sana sini karena memang dari bahan kardusnya ini bisa dibilang cukup tipis. Di sini kita akan dapat kartu ucapan terima kasih. Untuk AYO water coolingnya ini hanya dilindungi dengan plastik dan kardus. Kemudian di sini terdapat perlengkapan untuk pemasangan seperti baut, backplate, mount plate, dan juga pasta. Untuk cara pemasangannya kalian bisa lihat dari link barcode yang berada pada kartu ini. Jadi tidak perlu khawatir, panik karena tidak ada buku manualnya. So, Arctic Liquid Freezer 360 ini memiliki beban yang cukup berat sekitar 1,5 kg. Untuk hot plate-nya ini kompatibel dengan mayoritas prosesor baik dari AMD maupun Intel. Konektivitas pada Mobo cukup menggunakan satu kabel PWM 4 pin untuk mengatur kipas, pompa, dan juga kipas VRM. Jadi Arctic Liquid Freezer 360 ini cukup ringkas pada pemasangannya nanti. Kemudian 3 buah kipas 120 mm pun sudah terpasang pada radiatornya. Jadi untuk pemasangan jadi lebih mudah dan cocok sekali buat kamu yang males ribet. Walaupun Arctic Liquid Freezer 360 ini tidak memiliki fitur RGB, tapi Arctic Liquid Freezer 360 memiliki VRM fan yang tidak dimiliki oleh AYO water cooling lainnya. Untuk tube-nya sendiri memiliki fisik yang kokoh, sudah ada braided-nya dan juga cukup fleksibel. Setelah kita lihat sekilas, kita lanjut ke spesifikasi singkat dari Arctic Liquid Freezer 360. Kalau dilihat dari depan sini memang bloknya terkesan lebih lebar daripada AYO water cooling lainnya karena di sini ada sebuah fitur tambahan yang tidak dimiliki water cooling lainnya, yaitu VRM fan. VRM fan ini memiliki kipas dengan ukuran 40 mm dengan maksimal putaran di 3000 rpm, sedangkan pompanya sendiri memiliki putaran maksimal di 3000 rpm juga. Pompa maupun VRM fan dikontrol menggunakan kabel PWM, dan untuk cold plate-nya sendiri menggunakan bahan cooper, dan kita juga mendapatkan pasta keluaran dari Arctic yaitu seri MX4. Selang pada Arctic Liquid Freezer 360 memiliki panjang 450 mm, jadi fleksibel untuk penempatan radiatornya. Untuk radiator ini memiliki tebal 38 mm, panjang 398 mm, dan lebar 120 mm, yang mana sudah terpasang 3 buah kipas Arctic P12 dengan maksimum putaran di 1800 rpm. Begitulah spesifikasi singkat dari Arctic Liquid Freezer 360. Untuk pemasangannya sendiri cukup mudah buatku, jadi langsung saja pada pemasangan Arctic Liquid Freezer 360 ini. Aku menggunakan backplate bawaan dari prosesorku sebelumnya karena bawaan dari AYO ini tidak pas atau tidak kompatibel pada motherboardku. Kemudian kita tinggal pasang visor pada backplate dan mounting clip pada Mobo. Setelah terpasang, kita tinggal memasangkan mounting clip yang ada pada blok Arctic Liquid Freezer. Jangan lupa oles thermal paste pada prosesor lalu tinggal pasang blok Arctic Liquid Freezer-nya. Begitulah pemasangan dari Arctic Liquid Freezer 360. Aku baru pertama kali melakukan pemasangan AYO water cooling dan tidak mengalami kendala berarti. Perbedaan menggunakan AYO water cooling dengan air cooling adalah banyaknya bagian yang digunakan dan dipasang. Namun pada Arctic Liquid Freezer 360 ini tidak begitu menjadi kendala karena part-partnya sudah terpasang, jadi hanya perlu memasang radiator dan blok pompa ke prosesor. Untuk performa bisa kita lihat di sini. Pada saat aku menggunakan Cryoric M9 Plus dengan kondisi full load, prosesor mendapatkan suhu 83 derajat Celcius. Dan pada saat kondisi idle, prosesor mendapatkan suhu di 57 derajat Celcius. Sedangkan saat menggunakan Arctic Liquid Freezer pada kondisi full load, prosesor mendapatkan suhu di 71 derajat Celcius. Dan pada kondisi idle berada di suhu 49 derajat Celcius. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada performanya.
Sedangkan pada suhu VRAM bisa dibilang sama baik dalam kondisi idle maupun full load yang berada pada suhu di 54 derajat Celcius untuk kondisi full loadnya dan 38 derajat pada saat kondisi idle. Dengan ini bisa disimpulkan bahwa Arctic Liquid Freezer 360 lebih unggul daripada Cryoric M9 Plus. Walaupun untuk pemasangan memang membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama daripada Cryoric M9 Plus, Arctic Liquid Freezer 360 memiliki performa yang berada jauh di atas dari Cryoric M9 Plus. Arctic Liquid Freezer 360 cocok buat kamu yang suka simple namun memiliki look yang cukup gahar. Arctic Liquid Freezer 360 worth it untuk menjadi pilihan untuk mendinginkan prosesor PC kalian. Jadi segini dulu untuk jajal Arctic Liquid Freezer 360. Terima kasih, semoga bermanfaat dan membantu kalian yang penasaran atau sedang mencari IO water cooling yang cocok untuk PC setup kalian. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Bila ingin menambahi atau mengkoreksi kesalahan informasi yang sudah saya berikan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Stay tuned and let's be friend. Madulis Project, we love and we share.